Amir. Ini mohon maaf saya mengganggu waktunya Pak Amir. Ini saya ada tugas dari mahasiswa PG untuk wawancara tentang masalah judul yang saya ungkapkan di tugas dari dosen. Ini mohon kesediaannya Pak Amir tentang apa yang saya ingin tanyakan. Ini tentang masalah perbedaan antara kemampuan guru dan gaya mengajar di kelas dalam strategi mengajar untuk pengembangan peserta didik. Apakah Anda bisa menjelaskannya? Terima kasih Pak Izam. Dengan senang hati dengan tugas yang sudah diberikan oleh Pak dosen untuk Pak Izam terkait tugas PPG ini, saya pribadi sebagai kepala sekolah sangat senang dalam hal ada salah satu guru kami yang masuk dalam ataupun terjaring di PPG, sehingga kalau ada hal sesuatu apapun terkait tugas dan lain-lain untuk Pak Izam dari dosen ataupun siapapun, kami selaku kepala siap untuk membimbing kalau toh bisa, kalau enggak kita saling sharing, begitu. Apa yang perlu saya sampaikan nanti insya Allah kami pun akan sampaikan semengertinya kami ataupun setahu saya. Begitu. Terima kasih atas waktunya sudah menyediakan waktu buat saya untuk menyelesaikan tugas ini, Amir. Ini masalahnya ini tentang kemampuan guru dan gaya mengajarnya di kelas dalam strategi mengajar untuk pengembangan peserta didik. Jadi pendapat jenengan pripun, Amir? Begini Pak Izam, terkait kemampuan guru dalam mengajar itu sangat bervariasi. Kemampuan guru merujuk pada penguasaan dan keahlian guru dalam memahami materi pelajaran yang memang diajarkan, dalam mempersiapkan bahan ajar yang relevan dan menguasai metode pengajaran yang efektif. Seorang guru memiliki kemampuan yang baik, biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang subjek yang diajarkan dan mampu mengkomunikasikan informasi dengan jelas kepada siswa, sehingga siswa dalam pembelajaran tidak mengalami kejenuhan atau bosan dengan satu metode yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Sehingga ketika saya memantau Bapak Ibu guru pasti bervariasi dalam mereka mengajar. Ini adalah metode-metode yang memang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolahan kita ini punya strategi khusus bagaimana menghadapi anak kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan ada akuntansi, ada TSM. Mereka memiliki sifat dan watak sendiri-sendiri gitu Pak. Ini dari pertanyaan yang panjenengan ini, jadi ketika kemampuan guru dan gaya mengajar, berarti seorang guru yang memiliki kemampuan yang baik pasti memiliki gaya mengajar yang efektif. Pak. Betul. Tapi tidak selamanya, karena seorang guru memiliki kemampuan yang baik belum tentu memiliki gaya mengajar yang efektif. Memiliki kemampuan yang solid sangat penting, tapi gaya mengajar yang tepat juga berperan dalam menarik perhatian siswa. Tadi saya sampaikan bagaimana siswa akan tertarik kepada guru ataupun seorang pengajar terhadap siswa.
dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Seorang guru yang mahir dalam materi tetapi tidak mampu mengkomunikasikan atau menyampaikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mungkin akan menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena memang siswa per hari ini sudah sangat luar biasa, sudah cerdas, banyak inisiatif dalam bertanya. Ketika kita sebagai pengajar ataupun guru tidak menguasai materi, maka kita akan kewalahan di dalam kelas. Justru kita akan tidak bisa mengalami kehidupan ataupun hidup di dalam pembelajaran, karena hidup di dalam pembelajaran akan menimbulkan kesemangatan anak-anak ataupun cara berpikir anak lebih panjang, punya angan-angan yang panjang. Tapi kalau hanya monoton begitu toh tidak bisa punya kreatif. Jadi apa yang harus dilakukan agar kemampuan guru dan gaya mengajarnya bisa saling mendukung itu, Pak? Begini, Pak, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah melengkapi kemampuan guru dengan pengembangan yang terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai hal-hal yang mereka hari ini sudah mahir di dalam IT ataupun komunikasi yang bagus, ternyata dengan masih dalam pengembangan tidak ada. Ini seorang guru harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, memperbaharui metode pengajarannya, serta selalu mendengarkan umpan balik dari siswa untuk menyesuaikan gaya mengajarnya. Guru juga perlu beradaptasi dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa agar proses pembelajaran menjadi efektif, dan di kelas semuanya akan terkondisi dengan baik. Tidak ada anak yang ngantuk, malas, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Ini perlu hal-hal ataupun metode pembelajaran guru yang harus lebih kreatif, inovatif gitu, Pak. Matur nuwun iki kalau paham yang disampaikan panjenengan, dan kalau lebih memahami antara perbedaan antara kemampuan guru dan gaya mengajar sekarang. Sekali lagi kula nyuwun sambutan menawi kula napa namine waktu panjenengan niku kula nyuwun ngamptene ing sakarepipun. Dan kula nggih juga nyuwun selalu dukungan panjenengan supaya niki kegiatan kula niku lancar sedaya dan dipermudah segala urusanipun. Sama-sama Pak Izam. Pada intinya saya mendukung kegiatan apapun itu bentuknya dari Bapak Ibu guru. Yang penting satu, tujuannya memajukan pendidikan melalui pendidikan yang ada, yaitu SMK-NU, dan anak-anak menjadi lebih cerdas, lebih inovatif, kreatif, sehingga anak-anak dalam outputnya ataupun setelah selesai dari sini, hasil apa yang disampaikan oleh guru agama khususnya bisa diimplementasikan di lingkungan ataupun di rumah. Nanti Pak Izam dalam hal apapun, jika memiliki pertanyaan lain bisa hubungi, jangan ragu untuk mengajukan sebuah pertanyaan, jangan malu-malu. Insya Allah kalau toh memang saya bisa membantu, ya akan selalu saya bantu, karena dalam perjalanan pembelajaran ini ya untuk khususnya dengan yang sudah proses PPG biar bisa berjalan lancar, bisa lulus, sehingga ya nanti dalam pengabdian ini bisa lebih tenang lagi. Begitu Pak Izam. Intinya kami siap membantu dalam segala hal kalau memang kami ada waktu dan kami
bisa untuk memberikan nasihat. Mungkin itu Pak Isam, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Dan apa yang sudah dikerjakan selama perjalanan yang mengikuti PPG bisa lulus, sukses, Amin, amin. berhasil. Amin. Dan semuanya perlu diniati untuk ibadah, nafkah ya suami, istri, anak, dan semuanya. Mungkin itu Pak Isam. Pada yang lain dapat cukup. Sampun mantrun atas penjelasanipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf mengganggu waktunya karena ini saya diamati tugas dari peserta PPG atau mahasiswa PPG untuk mewawancarai teman sejawat dan kepala sekolah. Kita kan sebagai teman sejawat satu sekolahan, ini mohon arahannya ataupun pendapatnya agar ada suka dari wawancara ini. Ini mohon sekali lagi Pak, ini Pak, sekali lagi. Apakah bisa membantu saya Pak? Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih. Ini masalah yang saya ambil yaitu masalah tentang perbedaan kemampuan guru Pak dan gaya mengajar di kelas. Itu menurut pandangan bagaimana Pak? Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih perbedaan antara kemampuan guru dan gaya mengajar. Ini memang dua hal yang berbeda, akan tetapi memang sangat erat kaitannya dalam konteks pembelajaran dalam kelas. Jadi yang namanya kemampuan guru itu merujuk pada keahlian atau penguasaan materi yang diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Karena biasanya seorang guru yang mempunyai kemampuan yang baik itu akan mudah memberikan informasi yang jelas kepada siswanya. Seperti itu. Saya paham masalah tentang kemampuan jadi Pak ini. Ini selanjutnya untuk tentang gaya mengajar Pak. Artinya sudah kemampuan guru jelaskan nih tentang gaya mengajar itu bagaimana Pak? Jadi kalau masalah gaya mengajar seorang guru ini memang setiap guru itu memang tidak bisa sama dalam mengajar. Karena setiap guru itu punya perbedaan dalam gaya mengajar masing-masing di kelas. Kadang ada seorang guru yang lebih cenderung kepada metode ceramah. Ada juga yang lebih cenderung kepada metode diskusi. Bahkan ada juga yang metode belajar yang berbasis proyek. Tidak bisa sama. Jadi ini kaitan dengan gaya mengajar, punya apa namanya. Jadi gini Pak, apakah perbedaan ini kemampuan guru dan gaya mengajar berarti seorang guru yang memiliki kemampuan yang baik pasti memiliki gaya mengajar yang efektif Pak? MVP. Kira masuk apa enggak Pak ini? Iya. Kalau menurut saya tidak selalu. Ya, jadi tidak selalu orang yang menguasai materi itu tidak selalu memiliki gaya mengajar yang efektif. Iya. Memang ini penting sekali adanya apa namanya kemampuan juga harus dimiliki, gaya juga yang tepat harus juga dimiliki dalam mengajar. Karena walaupun memang kemampuan itu yang sulit itu sangat penting, gitu ya. Jadi kemampuan dalam mengajar itu sangat penting. Akan tetapi seorang guru yang mahir dalam penguasaan materi, akan tetapi punya gaya belajar yang tidak tepat, ini juga nanti akan menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran karena apa namanya tidak mampu mengomunikasikan dengan baik dengan gaya mengajar tadi. Karena dengan gaya mengajar yang efektif tadi
seorang guru tahu kebutuhan Oh iya. siswa itu, sehingga dengan tahu kebutuhan itu akan menjadi mudah dalam menyampaikan informasi pada siswa. Lah ketika penguasaan materi itu seorang guru mampu, akan tetapi gaya mengajar tidak menarik, ini juga akan menjadi sebuah problem, sehingga tujuan belajar tidak akan tercapai semacam itu. Ini makanya kemampuan ya harus dimiliki ya juga penting, gaya mengajar yang efektif juga penting. Ini harus jadi satu. Jadi nggak bisa satu berdiri sendiri. Iya, nggak bisa. Makanya ini walaupun ini antara kemampuan dan gaya mengajar itu punya perbedaan, tapi harus jadi satu. Kadang ada yang mahir menguasai materi tapi tidak mampu mencapai tujuan, karena gaya pembelajarannya itu monoton, sehingga anak menjadi jenuh dan tidak tersampaikan dalam tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan dalam masalah konteks perbedaan antara kemampuan seorang guru dengan gaya mengajar seorang guru semacam itu. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Saya punya arahan Pak, arahan. Nanti kayak gini, betul kayak gini. Jadi saya punya arahan dan punya ini antara kemampuan dan gaya mengajar itu punya perbedaan, tapi harus jadi satu. Kadang ada yang mahir menguasai materi tapi tidak mampu mencapai tujuan, karena gaya pembelajarannya itu monoton, sehingga anak menjadi jenuh dan tidak tersampaikan dalam tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan dalam masalah konteks perbedaan antara kemampuan seorang guru dengan gaya mengajar seorang guru semacam itu. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Saya punya arahan Pak, arahan. Nanti kayak gini, betul kayak gini. Jadi saya punya arahan dan punya pemahaman tentang ini gitu Pak. Terima kasih, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya juga matur suwun atas wawancaranya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke Pak.